selamat datang di mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas yang namanya graph. Graph ini sebenarnya bisa lari, nantinya bisa lari juga, dia akan lari kepada heap. Bisa juga binary heap, atau bisa juga ke binomial heap. Jadi di sini pada dasarnya untuk sebuah graph nantinya kita akan menjadi beberapa bagian ya. Jadi nanti kita akan belajar yang namanya graph ini akan menjadi dua bagian. Dua bagian ini nantinya dapat kita bagi dalam sebuah graph. Dalam sebuah graph ini kita akan belajar yang pertama adalah tentang MST atau bisa kita sebutkan dengan minimum spanning tree, dan juga yang kedua adalah mengenai tentang shortest path. Jadi untuk graph ini nantinya kita akan belajar tentang minimum spanning tree dan juga shortest path. Oke, di sini sebenarnya nanti minimum spanning tree ini kita akan belajar yang mengenai nantinya dalam minimum spanning tree. Jadi dalam MST nanti kita akan mempelajari yang namanya yang pertama adalah algoritma Kruskal, dan yang kedua adalah algoritma Prim. Ini kita akan pelajari pada pertemuan di minggu yang pertama. Kemudian nanti pada pertemuan yang minggu yang kedua kita akan yang belajar tentang shortest path. Shortest path ini nanti kita akan ada ya nanti di mata kuliah, sebenarnya sudah ada di mata kuliah matematika diskrit. Nanti di sini kita akan belajar tentang yang pertama adalah algoritma A*, dan juga yang kedua adalah algoritma Dijkstra. Ini nanti kita akan mempelajari di pertemuan di Oke, yang pertama kita akan membahas yang namanya minimum spanning tree. Oke, dalam minimum spanning tree ini sebelum kita masuk dalam apa itu sebenarnya minimum spanning tree ini. Jadi yang pertama sebenarnya kita tahu bahwa tree itu memiliki beberapa kategori ya. Untuk kategori yang pertama kita tahu bahwa tree itu jadi seperti ini, ada tree yang bentuknya seperti ini. Kita bisa sebutkan kalau tree ini adalah kita sebut dengan split. Kemudian yang kedua adalah kategori kategori spanning tree. Spanning tree ini jadi waktu kita kecil ya, ketika misalnya nih saya punya titik-titik seperti ini. Nah, ke titik ini akan kita hubungkan satu sama lain, tapi tanpa kita harus lepas ya. Jadi kita hubungkan seperti ini. Jadi kalau waktu kecil versi waktu kita kecil itu seperti ini. Nih misalnya ada lagi yang lain, kan kita hubungkan tapi tanpa kita harus melepaskan tangan kita. Jadi terus menerus ini tapi versi waktu kita kecil. Saya nih punya yang lain, versi yang lain nih. Jadi kan versi yang anak kecil gitu kan, waktu kita kecil gitu kan. Nah ini versi yang lain. Saya punya titik dan saya akan menghubungkan satu sama lainnya. Jadi saya boleh menghubungkan bahwa di sini saya menghubungkannya boleh. Jadi saya tetap boleh melepaskannya. Jadi tetap bisa melepaskannya. Jadi saya boleh untuk melepaskannya. Jadi boleh alurnya boleh dilepas. Nah inilah yang kita boleh sebutkan bahwa ini merupakan bagian dari minimum spanning tree. Jadi spanning tree sendiri kalau kita bisa definisikan gitu ya, dia bisa kita katakan bahwa dia akan connect semua. Dia akan terhubung, yang penting terhubung semua. Yang penting kita tidak boleh ada yang namanya cycle. Cycle ini apa? Jadi cycle ini merupakan misalnya di sini saya akan menambahkan satu garis di sini. Garis di sini ini yang sebenarnya tidak boleh karena dia akan menjadi sebuah cycle atau kita sebutkan dengan lingkaran. Ini tidak boleh. Jadi dia boleh terhubung, yang penting tidak ada cycle-nya.
Jadi ini tidak boleh. Jadi tidak boleh ada cycle, kita sebutkan dengan spamming tree. Oke, jadi dari sini inilah pengertian dari spamming tree. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa di dalam sebuah graph itu memiliki beberapa definisi, yaitu yang ini ya, kalau kita bisa lihat. Yang pertama, kalau saya punya bentuk seperti ini kita katakan adalah sebuah graph gitu ya. Dan dalam sebuah graph ini, yang pertama, kalau kita tahu bahwa yang ini kita sebutkan yang namanya vertex. Oke ya, kemudian kalau yang ini namanya edge. Nah, yang tengah ini yang merupakan dua dimensi ini kita sebutkan adalah face. Jadi inilah definisi dari sebuah graph yang ada ya. Jadi kalau kita memiliki graph, yang pertama kita tahu ini adalah vertexnya, kemudian ini adalah edge-nya, dan yang dua dimensi ini adalah sebuah face-nya. Ini adalah dalam bentuk graph. Nah, nantinya sebenarnya graph ini akan lari ke arah yang namanya kita sebutkan adalah adjacency matrix. Oke, adjacency matrix ini dia akan mencari hubungan, jadi akan mencari hubungan graph. Jadi hubungan dari graph ini dengan sebuah matrix. Nah, misalnya matrixnya nantinya dari graph ini saya akan menjadi sebuah matrix, itu kan gimana kan? Jadi hubungannya graph ini dengan matrix. Nah, dalam sini misalnya saya punya di sini saya punya ini, katakanlah ini A, kemudian ini B, dan ini adalah C gitu kan. Di sini nantinya kalau kita matrixnya itu kita sebutkan dengan undirected. Kalau matrix undirected, kita tahu bahwa nantinya ketika saya punya hubungan ada matrix seperti ini, jadi hubungan matrixnya BC-nya, maka kalau kita lihat bahwa si A ini akan terkoneksi dengan B dan C. Jadi kita dapat tuliskan seperti ini. Jadi si A ini akan ketemu dengan B dan C. Kemudian si B ini akan ketemu dengan apa yo? A dan C. Dan nanti si C ini akan ketemu dengan apa? A dan B. Oke, jadi dari sini kita tahu bahwa kita lihat bahwa matrixnya itu undirected. Nah, satu lagi, selain undirected, kita akan memiliki matrix yang kita kenal dengan kata directed graph. Nah, kalau bedanya dengan yang tadi, kalau directed graph tadi, misalnya tadi kan kita nih ya punya yang tadi 3 tadi ya di sini gitu kan. Jadi kalau directed graph itu dia akan ada panahnya. Misalnya ini A, dia akan begini A, kemudian B, dan ini C. Nah, kalau dalam directed graph, misalnya saya mempunyai gambar graph seperti ini, nantinya kalau kita ubah dalam bentuk matrixnya, kita hubungkan dengan dalam bentuk matrixnya. Coba kita lihat. Yang pertama, pasti A ini akan menuju ke dirinya sendiri. Jadi karena A akan menuju dirinya sendiri, kita tuliskan 1. Kemudian A ini akan menuju ke B, maka dia akan ada 1. Dia tidak ada ini ya, tidak ada arah yang menuju ke C kan? Tidak ada kan? Berarti di sini C-nya adalah 0. Kemudian selanjutnya B ini arahnya kemana? B arahnya cuma ke C, berarti yang lainnya adalah 0. C arahnya ke A, berarti A-nya 1, yang lainnya 0. Ini adalah directed graph. Jadi kita bisa bandingkan dengan yang tadi. Yang tadi adalah undirected seperti ini, dan kemudian yang ini adalah directed graph. Oke, jadi ini adalah representasi dari matrix yang dasar. Jadi matrix yang dasar itu representasinya seperti ini. Jadi kita bisa katakan bahwa ini adalah adjacency matrix. Jadi ini adalah matrix yang dasar. Nah, dari sini kita nantinya untuk yang saat ini kita akan yang mengenal yang namanya weighted matrix. Nah, weighted matrix ini itu seperti apa gitu kan? Weighted matrix ini nantinya misalnya nih saya memiliki titik-titik di sini gitu kan.
Nah, titik-titik di sini saya akan hubungkan satu sama yang lain. Saya hubungkan seperti ini dalam bentuk graf ya. Saya buat dalam bentuk graf. Saya namakan, seperti ini. Dalam bentuk graf seperti ini. Nah, ini misalnya nih, jadi A, B, C, D, E, E, F, G, E, F ya. E, F ini adalah nama-nama kota yang saya akan ingin hubungkan satu kota dengan kota yang lainnya dengan kabel listrik. Nah, nanti caranya gimana gitu kan. Jadi akan saya hubungkan dengan kabel listrik tapi dengan nilai minimum mungkin. Nah, nilai minimum ini, nilai minimum dari mana? Dari weight-nya. Jadi misalnya saya akan kasih nilai di sini. Jadi saya kasih nilai weight-nya di sini gitu kan. Misalnya ini sini berapa ya? 5, ini 2, 8 gitu kan. Jadi saya akan kasih nilai di masing-masing ini ya, konektivitas dari masing-masing grafnya. Dari sini salah satu caranya bagaimana mengkonekkan dengan menggunakan algoritma MST tadi. Salah satunya cara kita bisa menggunakan yang namanya Kruskal. Jadi kan ada dua tuh. Nah, yang pertama adalah Kruskal. Jadi kita bisa menggunakan Kruskal ini. Nah, Kruskal ini nantinya kita akan search dulu list weight-nya. Jadi list weight-nya ini kita akan search, kita akan cari di setiap jaraknya. Kita akan cari. Sebetulnya itu bisa tergantung pada tingkat kejauhan suatu jalan, tingkat kepadatan dan sebagainya. Tapi kebetulan karena di sini kita akan membahas dari panjang kabel tadi, jadi kita akan cari dari panjang kabelnya ini. Jadi kita akan cari dulu, jadi di list weight-nya dulu nih setiap jaraknya. Misalnya kita bisa tuliskan di sini list weight-nya yang pertama. Misalnya ini list weight-nya adalah yang pertama adalah koneksi dari A ke B-nya. AB ini dia mempunyai nulisnya dia berarti ini 7 ya, A per B 7. Kemudian BC-nya, koneknya BC ini weight-nya 1 gitu kan. Terus ada BE-nya. BE-nya dia adalah 3. Terus AE-nya ini ada 10. Kemudian apalagi EF ya. EF-nya ini ada 2. Kemudian FD-nya ada 8. Mana lagi? Yang belum, BF ya. BF-nya belum, BF-nya ini 5. Kemudian yang terakhir mana? CD ya. CD, oke, CD-nya ini adalah 4. Oke, dari sini karena kita udah tahu nih dari bobotnya masing-masing nih, bobotnya si graf ini satu sama lain ini kita sudah tahu bobotnya, dan dari sini maka yang pertama kita lakukan adalah sorting. Jadi kalau kita menggunakan algoritma Kruskal ini, yang pertama kita lakukan adalah sorting. Kita sorting, jadi kita urutkan nantinya. Kita urutkan dari bobot yang terkecil dulu sampai yang terbesar. Jadi yang pertama kita cari dulu. Jadi nanti kita cari dulu bobotnya yang terkecil sampai yang besar. Kita cari dulu dengan menggunakan sorting. Nah, sortingnya gimana? Yang pertama misalnya. Yang pertama itu misalnya yang pertama kalau kita lihat yang kecil, paling kecil mana? Berarti yang paling kecil adalah si BC-nya ini. BC-nya dia mempunyai bobot 1. Kita lihat. Kalau kita lihat di sini BC-nya adalah 1. Berarti di sini kita akan hubungkan. Kita akan hubungkan di sini. Oke, kita dapat BC ya. Kemudian selanjutnya yang mana yang paling kecil? Kalau dari BC ini mana lagi? Oh, kita dapat yang EF. EF ini kan kita sorting lagi 2 ya. EF mana EF? Kita cari lagi. EF ini ya. Ini kita hubungkan dulu. Sudah? Kalau sudah, kita hubungkan, cari lagi BE ini ya, BE ya. Oh, BE 3 nih, BE-nya 3. Selanjutnya ada 3 BE di sini. Kita hubungkan. Kalau kita hubungkan kira-kira bentuk sekel belum? Belum ya. Nah, belum bentuk sekel jadi boleh ya. Jadi ini BE. Kemudian cari yang apa? Yang habis 1, 2, terus yang paling kecil adalah 4 ya. CD ini ya. CD 4. Kalau CD 4 kira-kira bentuk sekel belum? Belum ya. Jadi boleh. Jadi kita ambil. Oke, kemudian selanjutnya BF 5, yang 5 ini, kemudian yang 5. Kira-kira kalau saya ambil 5 ini, dia sudah berbentuk sebuah ini belum? Circle belum? Udah ya, ini sebuah circle ya, jadi yang BF ini kita lewati ya, BF 5. Jadi yang BF 5 ini kita lewati, kemudian kita cari habis 5, berarti AB 7. AB 7-nya, AB 7 ini, dia bentuk circle enggak? Enggak kan ya? Enggak, berarti kita ambil. Kemudian, ini sudah. Oke, mana lagi? Apakah sudah terhubung semua? Sudah ya? Sudah terhubung ya ternyata ya?
Oke, karena sudah terhubung, jadi inilah dalam bentuk ini ya, kalau bisa kita katakan sampai sini kita bisa membentuk kabel. Jadi sebuah kabel listrik tadi sudah saling terhubung dengan minimum dengan minimum kita kalau kita hitung cosnya. Jadi kalau kita hitung cosnya ini, dia sudah membentuk ini ya, sudah saling terhubung seperti ini. Kalau kita hitung cosnya, berarti cosnya itu kalau kita hitung berarti ini 7 tambah 1, kemudian tambah 3 tambah 2 tambah 4, berapa yuk? 17. Berarti cosnya dia dengan widthnya adalah 17. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang Kruskal. Dan sekarang pasti temannya Kruskal di algoritma minimum spanning tree, kita akan mulai namanya prims ya. Tadi ada Kruskal dan ini prims. Prims ini sebenarnya dia adalah saudara dari algoritma yang namanya Dijkstra. Jadi dia sebenarnya saudaraan. Karena dia merupakan salah satu dari yang namanya, kalau kita ulas kemarin itu yang namanya greedy algorithm. Jadi kedua algoritma ini tuh jadi termasuk dalam si greedy algoritma ini. Jadi cuman nanti kita akan lihat perbedaannya gimana gitu kan. Kemarin kan kita sudah, jadi Dijkstra sama prim ini kan merupakan tipe dari greedy algoritma, tapi kita juga bisa tahu nih gimana bedanya gitu lah. Jadi karena sekarang kita akan membahas tentang prims ini, kita akan tahu perbedaannya. Yang pertama, prims ini misalnya saya memiliki sebuah ini lagi ya, satu titik lagi gitu kan. Titik ini nanti saya akan hubungkan satu sama lainnya gitu kan dengan menggunakan graph. Contohnya seperti ini, saya konekkan satu sama lain. Oke, kan saya namai lagi, ini A, ini B, ini C, D, F misalnya ini kan. Oke. Nah, di sini jaraknya satu sama ini saya kasih nilai juga ya. Saya 5, 7, ini 1, 8, 6, 4, 2, terus 3. Oke, biar ini saya tambahkan satu lagi deh, biar lebih ini ya, kelihatan ya. Oke. Dari sini nantinya si prim ini, jadi dalam kita menggunakan prim ini, dia akan mencari yang namanya jadi visited node. Jadi node yang mana sudah dikunjungi. Kita tahu, kalau kita tahu ya prim ya, prims P-nya ini kita sebut dengan pernah dikunjungi. Jadi dia maksudnya pernah dikunjungi. Jadi node-node mana yang sudah pernah dikunjungi. Nanti caranya kita akan list seluruh node-nya yang terkoneksi satu sama lain ini. Jadi kita akan list node-nya, koneksi mana yang sudah pernah dikunjungi. Jadi mana yang pernah kita visit gitu kan, mana yang pernah datang gitu kan. Gimana caranya? Jadi selanjutnya misalnya yang pertama ini kalau kita lihat dulu bahwa yang pernah datang, kita bisa tuliskan di sini pernah datang gitu kan, pernah datang gitu kan. Ini saya pernah datang. Yang pernah datang mana? Yang pernah datang yang pertama. Karena pertama kita mulainya dari si A ini. Si A ini kalau kita lihat A, dia memiliki probabilitas untuk mengunjungi B dengan C. Kalau kita lihat B dengan C ini, yang kita akan mengambil mana yang paling kecil dulu. Si nilainya, ini bobotnya yang kita cari yang lebih kecil. Maka kita tahu bahwa yang lebih kecil adalah ke C. Jadi inilah yang kita akan hubungkan. Oke? Kita akan hubungkan di sini A ke C-nya. Berarti si C ini kita katakan bahwa si C ini pernah dikunjungi. Oke, yang pertama kita mengunjungi A dulu. Kemudian yang kedua adalah C-nya. Oke, sudah dari C ini. Kemudian dari sambungan A, jadi koneksi dari AC ini, mana yang bisa kita kunjungi selanjutnya? Kalau kita lihat di sini bahwa kita bisa mengunjungi, kalau dari titik A ini kita bisa mengunjungi B. Kita bisa mengunjungi B di sini. Kita juga bisa mengunjungi dari C ini, bisa mengunjungi ke B dari sini juga. Atau kita bisa mengunjungi si E-nya. Mana yang paling kita cari, mana yang paling kecil terlebih dahulu. Ternyata yang paling kecil dia akan menuju ke E. Jadi si E ini kita akan koneksikan. Si E ini akan kita koneksikan. Jadi si E ini kita katakan bahwa si E ini sudah dikunjungi. Jadi kita tulis di sini E. Selanjutnya dari koneksi A C E ini, dari A C ini kita koneksikan dari sini mana lagi. Jadi bisa juga mengunjungi
si B-nya ini, kemudian C-nya ini mengunjungi yang ini juga, si B di sini, kemudian ini bisa mengunjungi si F, mana lagi? Bisa mengunjungi D juga ya, berarti di sini D. Kita cari mana yang paling ke minimum nilainya. Yang paling minimum adalah yang ke F. Oke, kita sambungkan lagi. Yang F. Berarti dari sini si F ini sudah pernah dikunjungi. Oke, kalau kita lihat berarti dari A, C, E, F. Berarti yang belum terhubung yang mana? Yang belum terkoneksi adalah B dan D. Dari B dan D ini mana yang paling, kalau kita lihat berarti kan bisa dari F ini ke D atau dari A ke B. Dari sini mana yang paling kecil? Yang ke D dulu ya. Berarti kita akan mengunjungi si D dulu dari F ini. Jadi di sini bahwa selanjutnya adalah D yang dikunjungin. Jadi D pernah dikunjungin, kemudian terakhir dari sini mana? Antara dari D ini ke B atau A ke B? Yang sini ya, yang paling kecil ya. Jadi ini yang terakhir untuk dihubungkan. Jadi B yang bisa yang terakhir dikunjungi. Inilah hasil dari dengan menggunakan algoritma Prim's tadi. Jadi di sini kita lihat bahwa mana yang bisa dikunjungi. Jadi spanning tree-nya adalah seperti berikut ini. Jadi sebenarnya kalau bisa kita lihat bahwa Prim's ini dapat menggunakan juga berbagai cara ya. Kalau kita lihat ya. Jadi Prim's ini selain ini, jadi ini kita sebenarnya untuk mengenal Prim's saja. Jadi algoritma Prim's ini biar kita tahu dulu sebenarnya Prim's ini itu bisa menjadi dia mempunyai banyak ini ya tipe yang lainnya lagi. Jadi ada algoritma yang lainnya. Misalnya ada juga yang namanya lazy prim gitu kan. Lazy prims. Terus prim dengan prims yang lainnya. Dia banyak, tapi ini adalah salah satu pintu kita untuk masuk ke dalam prim algoritma itu. Jadi biar teman-teman tahu dulu bagaimana alur dari algoritma prim. Sampai sini untuk pertemuan yang pertama mengenai algoritma minimum spanning tree dengan membahas tentang prims dan juga Kursor. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan waktu di kelas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.